Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'usi rahmatan lil alamin, nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat, keluarga seberataan rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kembali kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita membahas tentang adab dan akhlak dari kitab Al-Jami', dari kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, yang kemudian bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, masih membahas tentang adab terhadap keluarga, yang mana kita telah membahas pertama adab kepada orang tua, yang kedua adab kepada pasangan, ya, baik kepada suami ataupun kepada istri. Kemudian yang ketiga kita juga telah membahas tentang adab kepada anak. Maka malam hari ini kita akan lanjutkan kepada keluarga yang keempat, yaitu akhlak kepada kerabat. Akhlak atau adab kepada kerabat. Kerabat itu siapa? Paman, terus nenek. Sebenarnya nenek itu lebih ke arah masuknya ke ibu gitu ya. Jadi kakek itu sama seperti ayah, ibu sama seperti nenek, atau nenek sama seperti ibu, ya. Berarti masuk di situ maksudnya seperti kakak, adik, paman, bibi. Kalau orang Jawa bilangnya apa? Pak Le, Bu Le, apalagi Pak De, Bude, ada istilah gitu. Kalau Banjar biasanya bilangnya apa? Acil, Uwa, Julak, dan yang lain-lain. Ini disebut dengan kerabat. Dan kerabat ini memiliki kedudukan yang istimewa dalam agama kita. Di antara ayat yang memerintahkan kita untuk berbuat baik, berakhlak mulia kepada kerabat
adalah yang Allah firmankan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wabidil qurba, dan juga berbuat baiklah kepada karib kerabat. Nah ini ya, jadi masuk dalam ayat ini yang mana Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada karib kerabat. Di antara yang disampaikan atau di antara motivasi yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita berakhlak mulia kepada kerabat kita adalah apa yang disabdakan oleh beliau dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadisnya hadis yang hasan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sadaqatu 'alal miskini sadaqah. Orang yang bersedekah kepada orang miskin, maka dia mendapatkan satu pahala, yaitu sedekah, pahala sedekah. Wa hiya 'ala dzirrahim isnatan. Adapun manakala kita bersedekah kepada kerabat kita, maka kita akan mendapatkan pahala double, ya, 2 pahala. Apa 2 pahala tersebut? Silatun wa sadaqah. Yang pertama, ya, kita mendapatkan pahala sedekah seperti yang pertama, dan yang kedua adalah pahala silaturahim. Berarti besar yang mana nih pahalanya? Antara bersedekah kepada orang miskin yang bukan kerabat kita dengan kerabat kita, maka jawabannya adalah bersedekah kepada kerabat kita, karena kita akan mendapat 2 pahala di situ. Maka ini mengajarkan kepada kita pula skala prioritas dalam bersedekah, ya. Makanya aneh, ya, sebagian orang sama orang lain yang tidak begitu dia kenal, dermawannya luar biasa, ya. Tapi sama keluarganya sendiri, kerabatnya sendiri malah pelit, padahal mereka membutuhkan misalnya. Maka lebih besar mana pahalanya kita membantu keluarga kita yang miskin dibandingkan kita membantu orang miskin yang bukan keluarga kita, ya. Maka tentu saja adalah yang merupakan keluarga kita. Dan inilah di antara hak yang harus ditunaikan oleh seorang muslim kepada kerabatnya, yaitu berbuat baik kepada mereka. Bukan hanya itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan bahwa kerabat itu harus kita sambung silaturahim dengan mereka, ya. Walaupun kerabat kita memutuskan silaturahim dengan kita. Ulangi, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita berkaitan dengan kerabat, ya, kita harus tetap sambung silaturahim kepada mereka walaupun mereka memutuskan silaturahim itu dari kita. Dan itulah hakikat silaturahim yang sebenarnya, ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, laisal wasilu bil mukafi, ya. Silaturahim yang sesungguhnya itu bukan ketika ada atau
bukan ketika kita menyambung hubungan dengan kerabat yang menyambung hubungan dengan kita. Itu bukan silaturahim yang sebenarnya. Ulangi, jadi kata Nabi SAW, laisal wasilu bil mukafi. Silaturahim yang sesungguhnya itu bukan ketika kita menyambung hubungan silaturahim dengan kerabat yang menyambung silaturahim dengan kita. Ya. Contoh, ada kakak kita yang baik dengan kita, ya kan? Maka kita pun baik dengan dia. Dia pernah memberi hutang kepada kita, ya. Kemudian kita juga ngutangin dia. Dia senyum kepada kita ketika ketemu, maka kita balik senyum kepada dia. Ini adalah hal yang bagus. Akan tetapi silaturahim yang sejati itu bukan itu. Ya, jadi bukan membalas kebaikan dengan kebaikan yang dinamakan silaturahim itu. Terus apa yang dimaksud dengan silaturahim? Kata Nabi SAW, innamal wasilul ladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Silaturahmi yang sebenarnya adalah ketika kita diputus tali silaturahimnya oleh saudara kita, kemudian kita mau menyambungnya. Nah, itulah hakikat dari silaturahim, hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, jadi sekali lagi, silaturahim yang sebenarnya adalah ketika kita diputus tali silaturahimnya oleh saudara kita, kemudian kita mau untuk menyambungnya. Ya, karena istilah menyambung itu apa? Ini ulun sengaja bawa tali charger. Ini tali, Pak. Ini perlu disambung nggak? Nggak perlu disambung. Apa yang disambung? Ya, dia nggak putus. Kapan kita perlu menyambung? Kalau putus baru disambung. Makanya itulah yang diistilahkan dengan menyambung silaturahim. Ya, berarti menyambung adalah sesuatu yang putus. Baik. Nah, jadi sekali lagi, ya, kata Nabi SAW, innamal wasil alladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Silaturahim yang sebenarnya adalah ketika kita diputus tali silaturahimnya, ya, maka kita mau menyambungnya. Contoh, ya, kita misalnya punya saudara, punya kakak, ya, disikapi dengan cemberut, ya. Jadi setiap ketemu kita dia cemberut. Baik. Terus kalau kita gimana? Balas dengan senyuman, jangan ikut cemberut juga, ya. Sebagian merasa tidak, ya. Masa saya yang senyum gitu kan? Ya, dia yang salah kok, ya. Maka dia yang harus senyum. Masalah senyum aja ribut. Ya. Baik. Atau sebagian orang, ya, pernah suatu saat saudaranya atau kerabatnya datang, atau mungkin kita lah misalnya sedang kesulitan ekonomi, ya, kita kesulitan ekonomi, kita datang kepada kakak kita yang mana kita tahu persis bahwasanya ekonominya lagi nanjak nih, lagi bagus kakak kita itu. Lantas kita minta tolong kepadanya, ya, minjam duit, mau berhutang. Lalu apa kata kakaknya tadi? Wah, maaf dulu, nah, lagi sulit, jar. Padahal jelas-jelas, ya, lagi suksesnya nih. Baik, maka ketika kita minjam duit tadi, ternyata nggak dipinjami. Kira-kira gimana perasaan kita? Jengkel kan, kesel. Baik. Kemudian Allah menakdirkan 1 tahun kemudian keadaannya berbalik. Ya. Usaha dia bangkrut, sebaliknya usaha kita yang naik. Dia kesulitan nih, perlu pinjaman. Datanglah dia kepada kita. Ya. Seraya mengatakan, "Dek, misalnya, tolong saya lagi kepepet, butuh uang, boleh enggak? Atau bisa enggak saya minjam?" gitu kan.
Nah, pian kalau dihadapkan pada posisi demikian, kira-kira jawaban pian gimana tuh? Jujur. Ya. Dikasih atau kada nih? Baik. Kalau kada dikasih berarti belum silaturahim namanya. Baik, kalau enggak ngasih berarti belum silaturahim. Ya, cuman kenyataannya ya dalam kondisi seperti ini banyak ya yang mungkin mengatakan rasai hatu tuju aja. Ya. Dulu aku minjam enggak dikasih ya. Padahal dulu hidupmu enak gitu kan. Sekarang giliran susah datangnya ke aku juga aja. Sorry ya aja dulu. Ya, kamu harus merasakan apa yang aku rasakan juga. Kayak gitu ya. Maka yang bersikap demikian itu bukan bentuk silaturahim namanya. Silaturahim yang hakiki adalah ketika kita bisa menahan emosi kita untuk tetap berbuat baik kepada saudara-saudara kita yang telah berbuat buruk kepada kita. Nah, itulah silaturahim yang hakiki menurut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan biasanya keributan, pemutusan silaturahim di antara saudara itu sebabnya itu apa? Berebut harta warisan. Wah, itu sering sekali ya. Bahkan sampai ke pengadilan. Biasanya kalau sudah sampai ke pengadilan ya itu jarang berbaikan setelahnya. Baik, bisa juga mungkin karena kesalahan yang pernah dilakukan baik oleh kita kepada saudara kita atau saudara kita kepada kita, yang mana perbuatan kesalahan tersebut dianggap fatal ya, sehingga terjadilah pertengkaran ya, dan tidak mau tegur sapa lagi dan seterusnya. Maka sudah terputus seperti ini, maka dalam hal menyambung silaturahim, kalau kita yang bersalah, apa yang harus kita lakukan? Meminta maaf ya, bersedia untuk meminta maaf. Kalau saudara kita yang salah, maka jadilah kita orang yang berjiwa besar yang mau memaafkan saudara kita. Nah, itu cara bersilaturahim ya. Ketika terjadi pertengkaran antara saudara, kalau kita yang salah maka segera minta maaf. Kalau saudara kita yang salah, maka hendaklah kita menjadi orang yang berjiwa besar yang bersedia untuk memaafkan saudara kita. Ingat, tidak ada untungnya ya kalau kita itu bermusuhan apalagi dengan saudara kita, apalagi hanya disebabkan karena harta tadi ya. Dengan saudara ya, gunakan prinsip kekeluargaan dan saling mengalah berkaitan tentang harta warisan. Ingat, harta itu insya Allah masih bisa dicari, tapi kalau sudah putus hubungan dengan saudara, kemana kita mencari saudara? Kan gitu. Baik, maka kalau seorang tetap menyimpan dendam, tidak mau berbaikan ya, maka dia hanya akan mendapatkan kerugian, baik kerugian dunia maupun kerugian akhirat. Kerugian dunia, orang yang bermusuhan, saling dendam, itu apa kira-kira? Yang jelas hatinya tidak akan tenang, tidak akan tentram, panas terus, rasa terbakar gitu kan. Ibaratnya kalau misalnya dendam itu punya apa ya, aroma, kira-kira aromanya yang wangi-wangi kah, yang busuk? Yang pasnya itu yang busuk ya, seperti bangkai ya. Pian pernah enggak mungkin di kamar pian ada tikus mati kan misalnya, atau cicak mati? Gimana tuh rasanya tuh? Kada nyaman, makan kada nyaman ya, beraktivitas kada nyaman karena ada sesuatu yang busuk di dalam kamar kita. Baik, nah bayangkan kalau ya
bangkai tersebut disimpan dalam tubuh kita, dalam hati kita, ya, yaitu berupa dendam tadi, maka kira-kira nyaman kada hidupnya? Kada nyaman, ya. Coba maafkan, sudah, itu akan membuat hati kita tenang, tentram, ya. Dan coba aja yang mungkin punya masalah dengan saudaranya, ya, maka niatkan dalam hati, ya Allah, saudaraku sudah aku maafkan. Insya Allah plong tuh, langsung pada saat itu juga plong, ya, kalau memang benar-benar mau melakukannya. Baik. Kemudian coba sekarang kalau misalnya pian berantem dengan saudara pian, ya, bahkan tidak pernah sapaan lagi gitu, ya, maka tadi selain kerugian di dunia, maka juga kerugian di akhirat akan dia dapatkan. Apa kerugian di akhirat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga siapa? Qati', orang yang memutuskan silaturahim, ya. Artinya orang yang memutuskan silaturahim itu bisa jadi akan gagal masuk surga. Nah, ini perhatikan. Baik, maka dalam hal ini contohlah Nabiullah Yusuf alaihi salam. Pian tahu kisahnya berataan insyaallah. Coba Nabi Yusuf, siapa yang menzalimi beliau? Saudara-saudaranya, ya, saudara-saudaranya sendiri, yang mana mereka berjumlah 10, ya. Kalau waktu itu Bunyamin gak ikut ketika saudara-saudaranya ini membuang Yusuf ke sumur. Padahal mereka anak Nabi loh, anak seorang Nabi. Tapi karena perasaan hasad mereka kepada Yusuf, sampai mereka tega membuang saudara mereka sendiri. Bukan hanya itu, mereka pun menjual Yusuf seolah-olah dia adalah seorang budak, ya. Sampailah dia ke Mesir, ya. Kemudian setelah di Mesir tinggal di istana, ya, dengan ketampanan yang luar biasa yang menyebabkan istri dari Perdana Menteri itu menjadi tergoda, ya. Sampai-sampai ketika sang suami pergi, ya, maka si wanita ini yang konon namanya siapa? Zulaikha katanya. Dia berdandan, sudah menyiapkan tempat, dikunci-kunci pintu-pintu dikunci, kemudian Nabi Yusuf dipanggil. Baik. Ternyata Nabi Yusuf pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia pun mampu melarikan diri, ya. Cuman waktu itu Zulaikha sempat merobek bagian belakang bajunya Yusuf dan di depannya ada suaminya. Lantas Zulaikha pun mengatakan, ya, bahwasanya Yusuf merayu dia, ya. Walaupun akhirnya tahu bahwasanya yang benar merayu siapa? Zulaikha, tapi ternyata tetap, ya, dia pun dipenjarakan, ya, dan ini berlangsung bertahun-tahun. Sudah? Singkatnya, ya, terjadilah mimpi dari siapa? Dari raja, ya. Kemudian dipanggillah Yusuf dan dia yang berhasil menafsirkan atau bisa menafsirkan mimpi dari raja, dan dia pun memiliki kedudukan di Mesir. Baik, maka ketika musim paceklik dan ini menimpa saudara-saudaranya Yusuf, ya, sementara tidak ada yang memiliki pemberhendaraan makanan kecuali di Mesir, maka mereka pun datang. Baik, dan akhirnya, ya, tidak beberapa kejadian setelah itu, cuman akhirnya Nabi Yusuf buka kartu bahwasanya dialah saudara mereka. Maka setelah
para saudaranya Yusuf mengetahui itu adalah Yusuf yang mereka zalimi, maka mereka mengatakan, ya, qalu tallahi laqad atharaqallahu alaina wa in kunna la khati'in. Mereka mengatakan, saudara-saudaranya Yusuf, demi Allah, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kelebihan kepadamu atas kami, dan kami adalah orang-orang yang bersalah. Mereka mengakui bahwasanya mereka salah. Apa kata Nabi Yusuf? Qala la tathriba 'alaikum al-yaum. Ya, tidak ada celaan bagi kalian pada hari ini. Padahal kezaliman saudaranya Yusuf itu luar biasa, yang menyebabkan Nabi Yusuf itu, ya, mengalami berbagai macam penderitaan, ya, mulai dibuang tadi di sumur, difitnah, masuk penjara dan seterusnya. Tapi apa kata Yusuf? La tathriba 'alaikumul yaum. Tidak ada celaan bagi kalian hari ini. Artinya beliau maafkan. Bahkan sebagian ahli tafsir menafsirkan la tathriba 'alaikumul yaum, ya, la azkuru lakum dzambakum. Aku tidak ingat apa kesalahan kalian. Ya. Kalau kita bisa enggak kayak itu, Pak? Ya. Kesalahan orang tuh biasanya selalu diingat. Ya, walaupun aku maafkan. Ya. Baik, tapi ingat kesalahan itu apa. Tapi ini enggak. Nabi Yusuf lupa dengan kesalahan mereka. Ya, maka ini adalah tingkat pemaafan yang paling tinggi. Baik, bahkan Nabi Yusuf mendoakan saudara-saudara mereka, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Semoga Allah mengampuni kalian dan Dia adalah zat yang paling penyayang. Nah, itulah diantara bentuk manusia yang berjiwa besar, bersedia untuk memaafkan. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bagaimana ketika beliau berdakwah secara terang-terangan, maka mulailah orang-orang musyrik menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau disakiti secara lisan, dikata-katai dengan dengan gelar-gelar yang buruk. Disakiti fisik beliau, disakiti mental beliau. Beliau dituduh macam-macam, ya. Bahkan pernah beliau ketika salat beliau dicekik dari belakang. Pernah ketika beliau salat beliau ditaruh kotoran di punggung beliau, ya. Bahkan ada upaya untuk membunuh beliau. Baik, sampai akhirnya Nabi pun disuruh untuk berhijrah kemana? Ke kota Madinah. 8 tahun kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Makkah untuk menaklukkan kota Makkah yang diistilahkan dengan Fathu Makkah. Ya. Jadi ketika Nabi SAW memasuki kota Makkah untuk menaklukkan kota Makkah, maka beliau menemui penduduknya dan berkhutbah di hadapan mereka. Ya. Maka beliau pun bertanya kepada mereka tentang apa yang mereka harapkan dari beliau. Kata beliau, apa yang kalian duga akan aku lakukan terhadap kalian yang selama ini menzalimi Nabi? Ya, kira-kira apa yang aku akan lakukan kepada kalian? Maka mereka pun menjawab, khairan, kebaikan. Ya, engkau adalah saudara yang mulia, putra dari saudara yang mulia. Nah, pada kondisi seperti ini dia bilang, atau mereka bilang bahwasanya Nabi adalah orang yang mulia, padahal sebelumnya beliau dikatai dengan perkataan-perkataan yang buruk. Apa kata Nabi SAW? Ya, fa inni aqul, sesungguhnya aku akan mengatakan kama qala akhi Yusuf, sebagaimana yang dikatakan oleh saudaraku yaitu Yusuf, la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Tidak ada celaan bagi kalian dan semoga Allah mengampuni kalian. Berarti Nabi SAW juga memaafkan mereka. Ya. Dalam riwayat yang lain, idhabu fa innakum tulakha, pergilah kalian, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang merdeka. Coba lihat, ya, betapa pemaafnya Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah contoh orang yang berjiwa besar. Kemudian juga contoh yang lain, kita akan sebutkan 3 orang yang merupakan orang-orang yang berjiwa besar. Pertama adalah Nabi Yusuf tadi, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang berikutnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik. Dan ini dilihat dari cerita ketika ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha difitnah berzina atau selingkuh dengan seorang sahabat yang bernama Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Ya. Intinya dalam suatu peperangan, setelah selesai peperangan tersebut, ketika kembali menuju kota Madinah, ya, Nabi dan pasukan singgah dulu di suatu tempat, dan itu sudah mendekati kota Madinah. Ketika singgah di situ, malam hari Aisyah itu keluar sendirian untuk buang air. Baik, dan beliau waktu itu kan diletakkan di keranda yang bertutup, ya, sekedup, ya. Sudah. Maka ketika sekedup beliau diletakkan, orang-orang tertidur, Aisyah keluar untuk buang hajat tadi. Setelah selesai buang hajatnya, beliau kembali lagi ke sekedup tadi. Hanya saja beliau kehilangan kalung beliau. Terpaksa beliau keluar lagi, ya, dan lama beliau cari-cari, ternyata pasukan berangkat. Dan Nabi SAW tidak tahu kalau istrinya ketinggalan. Baik, ya. Maka ketika Aisyah kembali ke tempat tersebut, orang-orang sudah jalan, pasukan sudah berangkat. Maka beliau sendirian di tempat itu. Maka beliau putuskan untuk berdiam di situ, bisa jadi pasukan sadar bahwasanya beliau ketinggalan. Dan ternyata ada salah seorang sahabat Nabi yang memang ditugaskan oleh Nabi untuk jaga di belakang, ya, untuk berjalan di belakang, ya, mungkin tujuannya untuk mencari barang-barang yang mungkin tercecer ketika dibawa oleh pasukan. Ketika sampai, ya, sahabat ini yang bernama Safwan bin Mu'attal As-Sulami di tempatnya Aisyah, ya, itu sudah mungkin menjelang waktu subuh, ya. Maka beliau melihat ada remang-remang, ada gundukan hitam seperti ada orang di situ. Dan ternyata barulah ketika dekat melihat wajah orang tersebut, karena ternyata itu adalah Aisyah, karena dia pernah lihat Aisyah sebelum turunnya hijab. Berarti tahu dia itu adalah istri Nabi, yaitu Aisyah. Maka langsung dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, beristirja dengan suara lantang, ya. Kenapa dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Ini musibah, ya, istri Nabi ketinggalan, gitu kan. Yang kedua, sebab beliau mengatakan demikian untuk membangunkan Aisyah. Setelah Aisyah bangun, maka langsung Aisyah menutupi wajah beliau, ya. Maka Safwan pun menderumkan ontanya dan Aisyah naik, ya. Kemudian Safwan pun menggiring onta tersebut sampai ke kota Madinah. Sampai di Madinah sudah siang hari, ya. Maka mulailah ada isu-isu, ya, terutama dimulai oleh orang-orang munafik yang menyatakan bahwasanya Aisyah itu berzina. Baik, dan ini dimulai oleh orang-orang munafik sampai tersebar berita itu di kota Madinah. Nah, ternyata di antara para sahabat ada juga yang ikut-ikutan menyebutkan bahwasanya Aisyah berzina. Di antaranya adalah seseorang yang bernama Mistah, ya. Jadi Mistah ini yang merupakan kerabatnya Abu Bakar. Abu Bakar siapa? Ayahnya Aisyah, ya. Yang mana Abu Bakar ini, ya, punya kerabat, mungkin keponakan, gitu kan, yang biasa diberi infak oleh Abu Bakar, yaitu tadi Mistah, salah satu yang ikut menyebarkan berita tersebut.
Baik, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya ibunda kita terbebas dari tuduhan tersebut, maka apa kata Abu Bakar? Ya, wallahi la unfiqu ala Mistah syai'an abadan. Demi Allah, aku tidak akan pernah lagi memberikan infak kepada Mistah. Artinya berani-beraninya dia menuduh putriku berzina, padahal aku selama ini berinfak kepada dia. Maka langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Abu Bakar ini ditegur. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah an yutu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah. Janganlah orang-orang yang memiliki kelebihan dan kelapangan untuk bersumpah tidak akan memberikan, ya, pemberian infak kepada kerabat, dan juga orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah ke fisabilillah, di jalan Allah. Wal ya'fu wal yasfahu, ya, hendaklah dia memaafkan, ya, melupakan kesalahannya. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum, ya, tidakkah kalian suka agar Allah mengampuni kalian? Maka ketika turun ayat ini, maka kata Abu Bakar, bala wallahi inni la uhibbu ayaghfirallahu li. Ya, demi Allah aku senang kalau Allah mengampuniku. Akhirnya sudah gak jadi melaksanakan sumpahnya tadi, ya, akhirnya dia kembali memberikan infak kepada Mistah, padahal dia sudah berbuat buruk kepada keluarga Abu Bakar, ikut-ikutan menuduh Aisyah berzina. Ya, tapi karena ia ingin mendapatkan ampunan dari Allah, maka dia pun memaafkan, ya, kerabatnya tersebut. Baik, maka, ya, inilah contoh orang-orang yang berjiwa besar yang bersedia untuk mengampuni atau memaafkan orang-orang yang telah melakukan keburukan kepada dia. Maka begitulah harusnya kita. Ketika ada saudara kita yang mungkin pernah salah dengan kita, ya, dan sudah lama nih terputus silaturahimnya, maka saat inilah, ya, waktu yang tepat untuk kita bisa meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara memaafkan mereka. Jadi salah satu cara seseorang bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita mengampuni, memaafkan saudara-saudara kita. Ya, jadi ketika kita bisa mengampuni saudara kita, bisa memaafkan saudara kita, maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, man la yarham la yurham. Ya, orang yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Wala yughfar liman la yaghfir, dan barang siapa yang tidak mengampuni maka tidak akan diampuni. Wala yu'fa amman lam ya'fu, dan barang siapa yang tidak memaafkan orang yang maka ia tidak akan dimaafkan. Ya, maka dalam hal ini agar kita bisa mendapatkan ampunan Allah, maka maafkanlah saudara-saudara kita yang pernah bersalah kepada kita. Baik, nah inilah diantara adab kepada kerabat. Ya, intinya tadi berbuat baik kepada mereka, menyambung silaturahim dengan mereka, dan memaafkan kesalahan mereka. Allah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Maka setelah tadi kita membahas tentang akhlak kepada kerabat, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang akhlak kepada tetangga. Tetangga mau tidak mau pasti kita butuhkan. Ya, jadi ulun ulangi, yang namanya tetangga mau tidak mau pasti kita butuhkan. Karena manusia adalah makhluk sosial.
yang tidak mungkin bisa hidup sendiri. Ya, siapapun orangnya itu pasti membutuhkan orang lain. Sekalipun kita mungkin memiliki kerabat yang kedudukan sosialnya tinggi, ya. Kan sering ya, ketika di antara kita mungkin ada yang punya saudara jenderal misalnya, nah, itu pasti ceritanya kemana-mana tuh, ya enggak? Oh, saya punya saudaranya bos apa di Jakarta. Oh, saya punya sepupu tentara di mana? Di Jawa misal. Oh, anu saya itu kiai. Pokoknya cerita-cerita itu kan sering tuh. Pokoknya disebutkan kemana-mana. Sekarang kalau rumah pian kebakaran, siapa yang pian panggil? Tetangga, ya. Minta tolong kepada tetangga. Sekalipun tetangga kita itu bukan jenderal tadi, ya, dia bukan bos, bukan kiai, ya, tapi orang yang pertama yang kita butuhkan pada kondisi seperti itu adalah tetangga kita. Ya, saat-saat genting yang paling kita butuhkan adalah tetangga. Ya, jadi kita tidak memanggil siapa tadi jenderal-jenderal yang ada di Jawa sana, buat apa? Nggak ada manfaatnya. Makanya saking besarnya hak tetangga kita kepada kita, sampai-sampai Nabi kita Muhammad SAW mengira bahwa tetangga kita ini akan menjadi ahli waris. Ya, ahli waris itu siapa? Orang yang berhak mendapatkan harta kita setelah kita meninggal, itu ahli waris namanya. Jadi seringnya beliau mendapatkan pesan dari Allah, dari Jibril, supaya berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai beliau mengira, jangan-jangan nih tetangga nih akan menjadi ahli waris kita. Ya, hal ini sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dan berdarajat sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu." Malaikat Jibril terus-menerus memberikanku wasiat, ya, kepada aku supaya apa? Aku berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai aku berpikir jangan-jangan tetangga ini akan menjadi ahli waris. Ya. Maka ketika Nabi SAW mendapatkan perintah tersebut, mendapatkan wasiat tersebut dari malaikat Jibril, maka beliau pun mentransfer hal itu kepada para sahabatnya tentang berbuat baik kepada tetangga, dan para sahabat pun yang membumikan, mempraktekkan ajaran Nabi SAW dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah dari Mujahid. Mujahid ini seorang tabi'in, muridnya Ibnu Abbas. Jadi kata Mujahid, dahulu aku pernah berada di rumahnya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, wa ghulamuhu yasluhu syatan, sementara pembantunya atau budaknya Abdullah bin Amr ini sedang nguliti kambing, ya. Ya, jadi mungkin setelah disembelih kambing tersebut, ya, maka dia kulitin itu kambing. Yang jelas Abdullah bin Amr punya pembantu atau punya budak yang sedang tadi nguliti kambing.
Maka Abdullah pun berkata kepada pembantunya tersebut, "Ya gulam, wahai pembantuku, idza faraqta fabda bijarina yahudi." Wahai pembantuku, apabila engkau selesai memotong-motong daging, bagilah daging kita ini ke tetangga kita, dan yang pertama kali kamu datangi adalah tetangga kita orang Yahudi. Loh, kok Yahudi malah? Ya. Karena kebetulan dialah yang paling dekat rumahnya dengan Abdullah bin Amr. Ya. Jadi langsung kepikiran yang diberikan itu adalah yang paling dekat, yaitu orang Yahudi. Kira-kira kalau kita ditempatkan pada posisi kita punya tetangga, kalau Yahudi mungkin jarang di Indonesia ya, Nasrani misalnya ya, ada Muslim cuman agak jauh. Kira-kira ada nggak kepikiran memberikan daging kita kepada orang Nasrani ya? Kalau mungkin orang-orang awam biasa mungkin ya jarang, langsung kepada orang-orang Muslim. Tapi ternyata Abdullah bin Amr ini menyuruh budaknya, yang pertama kali engkau berikan daging ini, ya, dia suka bagi-bagikan daging kepada tadi tetangga kita si Yahudi. Nah, ternyata ada orang yang hadir di situ mendengar pernyataan Abdullah bin Amr itu merasa heran. Yahudi ya, masa orang Yahudi yang didahulukan untuk dikasih, ya kan? Bahkan dia, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, seolah-olah ini perkara yang salah. Maka kata Abdullah bin Amr, sungguh aku mendengar Nabi SAW terus menerus ya berwasiat agar kita berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai kami mengira bahwasanya tetangga tersebut akan menjadi ahli waris. Maka kalau tetangga Yahudi saja memiliki hak seperti itu, apalagi tetangga yang Muslim ya. Sudah Muslim misalnya, ditambah lagi dia saudara ya. Banyak kalau di kampung-kampung itu kan tetangga itu ya saudara-saudara dia ya, kadang ada yang satu komplek itu kerabat dia semua itu ya. Di sini rumah dia, di sampingnya rumah saudaranya, sampingnya lagi rumah siapa, pamannya, sampingnya lagi ponakannya, dan seterusnya ya. Maka dalam kondisi seperti ini ya, maka kita sudah seharusnya berbuat baik kepada mereka ya, karena mereka sangat berhak untuk kita sikapi dengan akhlak yang mulia. Baik, makanya wajar seandainya Nabi SAW berkata dan menegaskan kepada kita bahwa orang-orang yang tidak bisa menjaga dirinya, orang yang tidak bisa menjaga dirinya untuk tidak menyakiti tetangganya, maka akan terhalang untuk masuk surga ya. Ulangi, jadi Nabi SAW menegaskan kepada kita bahwa orang-orang yang tidak bisa menjaga dirinya untuk tidak menyakiti tetangganya, maka ia akan terhalang untuk masuk surga. Maka hati-hati banget berkaitan tentang berbuat buruk kepada para tetangga ya, karena Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya atau dari gangguan-gangguannya. Bayangkan, tidak akan masuk surga kata Nabi. Jadi apabila seseorang itu sering mengganggu tetangga, maka dia akan susah untuk bisa masuk
surga. Orang yang suka mengganggu tetangganya akan susah untuk masuk surga. Sekalipun dia rajin sholat, rajin puasa, bahkan mungkin sudah 7 kali haji, maka menyakiti tetangga itu bukan masalah yang remeh, ya. Menyakiti tetangga bisa menyebabkan seseorang gagal untuk masuk surga. Betapa banyak orang-orang sekarang, ya, yang suka menyakiti tetangga dan dia tidak merasa bahwasanya dia sedang menyakiti tetangga. Contoh menyakiti tetangga itu gimana? Contohnya banyak ya, diantaranya dengan sampah misalnya. Dengan sampah apa? Daun misalnya. Sampah daun pohon kita masuk ke halaman tetangga, ya kan? Jadi tiap hari berjatuhan di halaman tetangga itu. Baik. Bahkan ada mungkin dahan pohon itu sampai ke atapnya tetangga, ya. Sampai lapuk itu gentengnya tuh, disebabkan karena ada dahan pohon kita yang masuk atau yang mengenai atap rumahnya. Terkadang kalau pohon itu berbuah, ya, dilihat tuh lah tetangga tuh, ternyata nggak dikasih-kasih, kebagian hanya sampahnya saja. Wah, ini kan keterlaluan, ya. Jadi ketika panen boro-boro dikirimin gitu kan, dikasih, enggak, cuma kebagian sampahnya aja. Maka ini salah satu bentuk gangguan yang mungkin banyak orang tidak menyadari bahwasanya itu adalah gangguan kepada tetangga. Dengan bau misalnya, contohnya apa? Ya, spiteng misalnya, ya, sudah berpuluh-puluh tahun nggak pernah disedot, ya, apalagi kalau musim hujan seperti ini, ya, mungkin baunya satu RT, ya. Nah, ini jelas gangguan, ya. Dengan suara, contohnya apa? Nyetel musik nyaring-nyaring, ya kan? Apalagi pakai apa? Sonorek. Itu bergetar semua itu kan. Ya, kadang orang nggak mikir dengan alasan, oh ini kan untuk walimah katanya, cuma 1 hari. Ya 1 hari kalau suaranya sangat keras seperti itu, ya sama aja. Coba bayangkan misalnya ada seorang ibu-ibu yang punya anak bayi, ya, mungkin setengah jam dia menidurkan anaknya itu, tiba-tiba disetel. Bangun langsung, bagaimana kesalnya, ya, seorang ibu yang menghadapi kondisi demikian. Belum lagi dengan lisan mencaci tetangga, mencela tetangga, membuka aib tetangga, ya, menggibahnya dan seterusnya. Makanya dalam sebuah hadis yang lain dilaporkan kepada Rasulullah, inna fulanah tusallil laila wa tasumun nahar. Jadi ada si fulanah, nih, seorang wanita yang mana dia malam hari sholat, siang hari berpuasa. Sholat di sini berarti maksudnya adalah sholat malam, sholat sunnah. Maka kalau yang ditonjolkan itu adalah sholat sunnah, berarti jelas sholat wajibnya dikerjakan sama dia, ditambah dengan sholat sunnah, kan gitu. Wa tasumun nahar, dan dia berpuasa di siang hari, ya, bukan puasa Ramadan tapi puasa sunnah. Kalau puasa sunnah dijaga, apalagi puasa yang wajib. Nah, cuman masalahnya penyakit dari wanita ini, wa fi lisaniha syai'un yu'dhi jiranaha salitah. Namun dia punya penyakit, yaitu lisannya itu tidak dia jaga, menyakiti tetangganya, ya. Kata-katanya itu pedes. Baik,
Apa kata Nabi SAW menanggapi wanita seperti ini? La khaira fiha, tidak ada kebaikan dari wanita ini. Bahkan ditambahi oleh Nabi, hiya finnar, dia di neraka. Ya, bayangkan padahal tadi salatnya Masya Allah, puasanya Masya Allah, tapi disebabkan karena dia tidak bisa menjaga lisannya dari mengganggu tetangga, maka dia dinyatakan di neraka, kata Nabi. Kemudian dikabarkan juga kepada Nabi, inna fulanah, dan wanita yang lain, tusallil maktubah, dia cuma salat yang wajib-wajib saja. Wa tasummu Ramadan, dia cuma berpuasa di bulan Ramadan yang wajib saja. Wa tatasaddaqu bil aswar, ya, cuman dia terkadang bersedekah dengan sebagian hartanya. Walaysa laha syai'un ghairuh, dan tidak ada amalan lain selain itu. Ya. Wala tu'zi ahadan, dan dia tidak pernah mengganggu seorang pun dengan lisannya. Apa kata Nabi SAW? Hiya fil jannah, dia di surga. Baik, maka dari sini kita mengetahui bahwasanya seseorang yang mengganggu tetangganya, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, maka bisa gagal untuk masuk surga. Jadi pembahasan tentang beradab kepada tetangga itu pembahasan yang penting. Ya, jadi jangan dianggap kok masalahnya ini yang dibahas gitu kan. Justru banyak orang yang tidak sadar akan hal ini. Ya, dia tidak sadar mengganggu tetangganya. Ingat, ya, bahwasanya hal ini bisa membuat dia gagal untuk masuk surga. Maka, nah ini mungkin pembahasan kita malam hari ini, dua tadi ya. Adab kepada, pertama apa tadi? Kerabat. Ya. Dan yang kedua adalah adab kepada tetangga. Dan di antara adab juga yang disebutkan oleh para ulama tentang berkaitan tentang tetangga, yang paling pertama itu apa? Cari tetangga yang baik. Kapan kita mencari tetangga yang baik? Sebelum bikin rumah. Sebelum bikin rumah, cek dulu ini tetangganya baik atau tidak. Karena mau kada mau, lingkungan sekitar itu akan memberikan pengaruh kepada kita. Makanya kan ada istilah orang Arab mengatakan al-jaru qabla dar, al-jar qabla dar, tetangga sebelum rumah. Ya, artinya pilih dulu tetangga sebelum kita membangun rumah. Ya, itu di adab pertama dalam masalah bertetangga. Kemudian di antara adabnya juga, ya, tentunya kita tidak mengganggu tetangga, tadi kita katakan. Tapi ada tetangga yang suka mengganggu tetangga yang lain. Ya, mungkin setiap kita punya tetangga yang seperti itu. Bagaimana adab dalam masalah ini? Maka kita sabar menghadapi tetangga yang seperti itu. Itu juga salah satu adab yang disampaikan oleh para ulama berkaitan tentang adab bertetangga. Wallahu alam. Nah, inilah pembahasan kita malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang masih ada pembahasan beberapa muqaddimah seperti adab pada pembantu. Mungkin masuk dalam hal ini juga karyawan. Begitu juga adab kepada majikan, adab kepada guru, dan seterusnya. Insyaallah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.